yang dewasa kepada mereka yang masih memerlukannya. Ada juga referensi yang kami ambil dari ahli yang bernama Pro. Pendidikan adalah proses pengalaman yang memberikan dan penyesuaian bagi seorang yang menyebabkan dia berkembang. Ada Chris, ada John Dewey, dan ada Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya. Islam berasal dari bahasa Arab aslama, yuslimu, islaman, yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Sedangkan Islam memiliki ciri ajaran tauhid dan persatuan, memuliakan manusia, memandang hukum alam sebagai ketentuan Tuhan, menghargai akal dan ilmu, memberikan kemerdekaan, keadilan dan persaudaraan, mengutamakan amal, mendorong terciptanya akhlak yang mulia, mengajarkan kehidupan sosial, mengutamakan toleransi, mengutamakan kepemimpinan yang beriman dan menghendaki ulama yang ahli dalam bidangnya. Jadi pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan terjabar dalam Sunnah Rasulullah SAW. Mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pergaulan yang mengandung rasa kemanusiaan terhadap anak dan manusia dan mengarahkan kepada rasa kemanusiaan terhadap anak dan mengarahkan kepada kebaikan disertai dengan rasa cinta dan kasih yang menyediakan suasana yang baik dapat tumbuh dan berkembang secara lurus menurut Islam. Yang pengertian pendidikan Islam para ahli dari beberapa referensi yang telah kami ambil menguatkan argumen dari Pak. Pendidikan dia mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dan ada juga para ahli yang berikutnya yang mengambil referensinya Mustafa Al-Hulyaini. Dia mengartikan bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa bertumbuhnya dan menyiraminya dengan air, petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan dalam jiwanya, kemudian buahnya terwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan air. Yang kedua, ruang hidup pendidikan Islam. Jadi ruang hidup pendidikan Islam adalah ruang hidup pendidikan Islam sangat luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang terlibat baik langsung atau tidak langsung. Objek ilmu pendidikan Islam ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman, di antaranya objek atau segi pendidikan Islam dalam situasi pendidikan Islam dan antara lain. Satu, perbuatan mendidik sendiri, sikap atau tindakan menuntut, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, anak didik. Jadi di situ ada kesalahan yang tertulis tadi adalah S, yang aslinya adalah anak didik, yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diajarkan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang ketiga, ada dasar-dasar dan tujuan pendidikan Islam apa? Yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Ini dilakukan maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam yaitu ke arah kemana anak didik akan dibawa. Dan selanjutnya nomor 4, pendidikan, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidikan ini mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil pendidikan Islam. Yang kelima adalah materi pendidikan Islam. Salam Muhammad. Bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada
anak. Dilanjutkan metode pendidikan Islam.